Panti ini sudah beroperasi sejak 15 tahun yang lalu. Tugas kalian adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pembunuh Freddy. Plafonnya sudah lapuk semua itu. Yang penting nggak jebol kan? Jebol, Bu. Nggak sampai tiba-tiba ada tikus jatuh gitu dari atas kan? Jatuh, Bu. Di film komedi, bikin satu orang lucu aja nggak gampang. Bikin 4 orang lucu di satu layar tanpa berebut punchline, tanpa saling nutupin dan semuanya dapat momen bersinar. Well, itu matematika yang rumit, brother. Film agak lain ngebuktiin bahwa kekuatan terbesar sebuah film bukan di plot twist yang jelimet, tapi di tongkrongan. Waktu kita nontonin mereka, kita tuh nggak ngerasa lagi nonton film. Kita ngerasa kayak lagi duduk di pos renda bareng teman-teman kita yang kelakuannya minus semua. Hello, gua Chandra, founder dari filmmakingcoach.com. Welcome to Filmmakers Playbook. Ini bukanlah film reviews ya, tapi ini adalah case study yang merupakan kompilasi dari berbagai komentar, riset, dan obrolan soal strategi pengembangan karakter film, karena di filmmakingcoach.com, film characters adalah elemen yang gua anggap paling penting. Kali ini kita akan bedah fenomena ensemble cast. Gimana caranya nulis skrip buat grup lawak biar porsinya adil, dan kenapa chemistry mereka berempat bisa bikin jutaan orang Indonesia sakit perut karena ketawa nggak pakai napas. Nulis cerita buat grup karakter atau ensemble tuh jebakannya cuma satu, ada yang jadi figuran. Tapi di Agak Lain, setiap karakter punya archetype atau peran yang jelas dan saling melengkapi. Di film Agak Lain pertama, kita bisa lihat bahwa Bene ditempatin sebagai karakter yang agak waras dibandingin yang lain. Dia yang biasanya mikir rencana walaupun rencananya ya agak ngaco. Boris ditempatin sebagai objek penderita, pakai baju tentara tapi penakut. Dia sasaran bully. Jegel ditempatin sebagai sumber masalah, judi, utang, panikan. Dia tuh mesin pemicu konflik. Oki ditempatin sebagai mantan napi, serem tapi hatinya Hello Kitty dan gagap. Dia tuh pelindung fisik grup. Penulis Ernest Prakasa dan Aco pinter bagi-bagi jatah sial. Masalahnya satu, tapi dampaknya ke mereka beda-beda. Bene butuh duit buat nikah, Oki butuh untuk beli obat mama, Jegel butuh bayar utang, dan Boris buat masuk tentara. Semua punya stakes yang sama tingginya, jadi kita peduli sama empat-empatnya. Kunci acting mereka adalah tektokan atau rhythm. Ini skill yang diasah dari ribuan jam nge-podcast bareng. Lihat pas adegan panik nyembunyiin mayat, mereka tuh nggak nunggu giliran ngomong kayak baca naskah. Mereka saling potong atau overlapping, tapi informasinya tetap kedengeran kan? Ini yang disebut controlled chaos. Kelihatannya rusuh sih, tapi sebenarnya itu tuh koreografi komedi yang rapi banget. Aktor yang egois bakal coba ngelucu terus, tapi di sini mereka gantian jadi umpan. Kadang Boris yang diem biar Jegel yang nyerang, kadang Oki yang bego biar Bene yang marah. Mereka ngerti kapan harus ngegolin, kapan harus ngoper, itu chemistry yang mahal. Film komedi grup itu haram hukumnya kalau kebanyakan pakai close up sendirian. Kenapa? Karena kelucuan sering muncul dari reaksi teman di sebelahnya. Strategi framing di Agak Lain sering make medium shot atau wide shot yang nampilin mereka berempat sekaligus dalam satu frame. Kita perlu tuh lihat muka panik Jegel, sementara kita juga lihat muka bingung Boris di belakangnya. Komedi visualnya terjadi di interaksi antar tubuh mereka. Kalau di-cut satu-satu ya lucunya hilang. Terus soal setting pasar malamnya nih, lampu warna-warni, wahana butut, kabut buatan. Visual ini mendukung karakter mereka, meriah tapi menyedihkan. Warna-warni tapi sebenarnya bobrok. Pas banget sama hidup mereka. Jadi apa yang bisa kita pelajarin dari film Agak Lain kalau kita mau bikin film tentang geng atau persahabatan? Kita bisa pakai teknik yang namanya The Smurf Village Theory. Teknik pertama, satu sifat dominan. Kasih tiap karakter atau sifat yang gampang diingat penonton. Si pemarah, si penakut, si polos, si licik. Ini bikin penonton tuh nggak ketuker-tuker dan bingung karena karakternya kan banyak. Teknik kedua adalah rotasi konflik. Jangan kasih konflik ke ketua gengnya doang. Di film Agak Lain kita lihat bagaimana babak 1 tuh fokus ke masalah Jegel, babak 2 masalah Oki, babak 3 masalah Bene. Dengan ngerotasi fokus, semua karakter dapat giliran buat jadi main character. What if salah satu dari mereka nggak ada? Dinamikanya bakal pincang. Agak Lain itu adalah penerus spiritual dari dinamika Warkop DKI. Dono Kasino Indro punya formula yang sama, yang pinter, yang bego, dan yang jahil. Agak Lain mengadaptasi itu ke format 4 orang.
Kalau nggak ada Oki si mantan napi, mereka nggak punya tuh keberanian buat ngubur mayat. Kalau nggak ada Bene si planner, maka mereka tuh udah ketangkep dari menit pertama. Setiap potongan puzzle itu tuh vital banget. Di balik tawa dan mayat bapak-bapak caleg, agak lain adalah surat cinta buat tema solidaritas. Film ini laku karena orang-orang Indonesia tuh pingin punya pertemanan kayak gini. Temen yang bakal ngatain kita bego, tapi tetap bantuin kita tuh untuk ngubur masalah. Film agak lain ngajarin kita bahwa mungkin hidup berantakan, dompet mungkin kosong, tapi nasib mungkin juga agak lain. Tapi selama kita punya temen buat ngetawain itu semua, we are gonna be okay. However, karena film agak lain kedua memang sengaja dibikin nggak ada hubungan dengan cerita di film pertama, perhatiin deh bahwa archetype mereka juga berubah, tapi dengan teknik yang sama. Analisa ini sifatnya objektif banget, sehingga teman-teman yang nggak setuju dan punya analisa yang lebih lengkap boleh berbagi di kolom komentar ya. Hak cipta film agak lain sepenuhnya adalah milik imajinari. Jangan tiru adegan berbahaya, apalagi nyembunyiin mayat orang. So, buat semua future filmmakers di Indonesia, gue mau sharing sebuah informasi yang penting banget. Di berbagai workshop, seminar, event, atau bahkan sekolah film, seorang calon filmmaker banyak diajarin hal-hal tentang technical. Tapi kita semua jarang, bahkan nggak pernah diajarin gimana bangkit lagi kalau film kita flop. Gimana handling kru yang rese, atau aktor yang mudi, dan sebagainya. Mana sih yang lebih penting, pujian atau kritikan? Gimana cara tetap pede, dan sebagainya. 6 bulan terakhir ini, gue melakukan perjalanan bawah tanah, yaitu ngobrol dengan banyak pelaku industri film Indonesia, dari sutradara film, produser iklan, sampai kru teknis yang udah belasan tahun makan debu lokasi syuting. Gua sengaja nih nggak ngajak mereka bikin podcast, tapi gua ngajak mereka ngopi santai aja, tanpa kamera, tanpa mikrofon. Pertanyaan gue ke mereka tuh sebetulnya cuma satu. Apa kesalahan fatal yang sering kalian lihat atau bahkan kalian lakuin sendiri yang bikin sebuah film tuh bisa sukses atau gagal, tapi jarang diomongin di tempat umum? Jawaban mereka ternyata bikin kaget. Di balik layar yang glamor ada banyak penyesalan, kesalahan konyol, dan berbagai rahasia yang nggak diceritain. Mereka bersedia cerita dengan jujur karena gue janji identitas mereka gua rahasiain. Satu hal yang pasti, secara nyata mereka bilang bahwa filmmaking is not about gear set, but it's about mindset. Semua itu kemudian gua kompilasi dalam sebuah ebook yang gua kasih judul The 60 Days Future Filmmakers Playbook, dan gua bagi dalam 2 part karena saking banyaknya hal-hal penting yang perlu dimiliki oleh seorang future filmmakers supaya kokoh dan tangguh ngadepin berbagai tantangan di masa depan. Jadi sebelum belajar hardware, yuk kita kuatin dulu softwarenya, yaitu diri kita sendiri. Link download ada di filmmakingcoach.com. So, future filmmakers, kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di Filmmaking Playbook berikutnya. Salam action!